Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. malam. Malam ini ketemu lagi sama Kak Tanti di Kelakar Podcast Pak Itam, podcast Kelakar Pak Itam di Kedai Pak Itam hari Selasa tanggal 17 Februari 2026. Alhamdulillah malam hari ini kita kehadiran nih perempuan-perempuan tangguh insya Allah yang akan cerita atau kelakar-kelakar mengenai kondisi-kondisi masyarakat kita beberapa bulan ini, mungkin juga insya Allah sebentar lagi kita juga akan memasuki bulan Ramadan dan kita pengen tahu bagaimana sih sebetulnya perempuan-perempuan ini kiprahnya baik di rumah maupun di luar rumah seperti itu. Jadi ini nanti ya guys yang udah di TikTok mungkin tema malam hari ini kita kepengen bicara tentang perempuan-perempuan tangguh atau perempuan-perempuan penopang yang selama ini seakan-akan kuat gitu ya, tapi kemudian ada sisi-sisi yang female gitu ya. Ya female sebagai seorang perempuan sisi-sisi yang tetap harus terlihat baik ya. Nah, kebetulan yang hadir narasumber di antara kami bertiga nih saya termasuk perempuan biasanya ngadepin bapak-bapak ini laki-laki. Ini jadi saya yang kagok malah. Saya yang jadi serba salah nih karena yang hadir di podcast Kelakar Pak Itam pada malam hari ini ya, meskipun ini Kelakar Pak Itam ya, tapi di sini yang akan kita ajak ngobrol adalah perempuan-perempuan, tapi enggak Mak Itam nih. Ini Mak Ute semuanya. Saya sendiri yang Mak Itam. Gimana kabarnya Kak Nina, Bu Nina? Kak Nina aja ya manggilnya. Ya, boleh. Boleh, iya. Alhamdulillah. Bu Marlina gimana kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah selalu sehat. Alhamdulillah. Ini kebetulan Kak Nina ini adalah seorang psikolog ya. Nah, mungkin nanti Bu Marlina beliau akan memperkenalkan diri, adalah Komisi Bidang Perempuan di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belitung. Yang ingin kita obrolin kelakare gitu ya kalau dalam bahasa Belitung, ini situasi kondisi masyarakat kita terutama perempuan saat ini kayaknya punya beban yang cukup berat gitu ya, Bu ya. Kebetulan podcast malam ini agak sedikit dadakan dan saya yakin nih perempuan-perempuan tangguh ini memenuhi undangan kami insya Allah malam ini, karena memang kita juga mau Ramadan bentar lagi ya. Tentunya kondisi mental kita juga harus siap, fisik kita harus siap, seperti itu. Mungkin boleh silakan Kak Nina dulu atau Bu Marlina dulu. Bu Marlina dulu boleh ya? Oke, silakan Bu Marlina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan ya. Boleh, silakan iya. Ibu. Saya Marlina, alhamdulillah pada saat sekarang lagi aktif diberikan amanah di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belitung sebagai Ketua Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga. Jadi alhamdulillah banyak juga kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan berkaitan dengan perempuan gitu bersama Bu Tanti juga. Dan alhamdulillah kami juga pada saat sekarang tergabung juga di Puspa bersama Bu Nina juga. Jadi insya Allah sama-sama untuk membidangi bidang perempuan, remaja dan keluarga gitu. Nah ini memang benar seperti yang disampaikan Bu Tanti tadi, mana kita sekarang gitu Bu ya, banyak permasalahan mungkin yang terlihat gitu, apalagi yang baru-baru kemarin kejadian itu sangat mengguncangkan kita sebagai seorang ibu gitu, sebagai seorang anak juga gitu kan ya. Tapi inilah kondisi masyarakat kita, bagaimana caranya nanti mungkin kita untuk terus bersama-sama bergandeng tangan untuk melakukan mungkin sosialisasi, walaupun misalnya itu
Kami juga alhamdulillah Bu melalui PLKB bekerja sama dengan KUA, MUI juga kemudian dinas-dinas terkait untuk melakukan sosialisasi mungkin di tingkat dasar gitu ya untuk pembinaan Catin gitu. Dan juga alhamdulillah rekan-rekan kita di Kementerian Agama juga sudah banyak melakukan kegiatan sosialisasi dengan pencegahan pernikahan usia dini, kemudian juga di sekolah-sekolah. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang insya Allah untuk antisipasi mungkin ya sebagai langkah pembinaan secara mendasar gitu. Nah tapi memang kembali lagi kepada individu dan keluarga masing-masing gitu, yang mana memang ini kok panjang bener ya? Nggak apa-apa Bu. Aja dulu ya. Nggak apa-apa, langsung aja. Langsung aja, baik. Mana memang untuk kejadian kita di masyarakat, ya kita sebagai satu keluarga dibutuhkan suatu terutama ibu lah ya gitu ya. Ibu begitu besar peran seorang ibu gitu dalam mendidik, membesarkan anak-anak, kemudian juga mungkin merawat yang mungkin nanti pembinaan secara mental, psikis anak-anak, bahwa ibu adalah pendidikan seorang madrasah yang utama di dalam keluarga gitu, dan juga mungkin secara masyarakat umum secara luas gitu. Nah, menyikapi hal ini kadang tuh kita dilema Bu ya, di tengah kemajuan informasi digital teknologi sekarang ini gitu kan ya, dimana kita juga sebagai seorang ibu dituntut untuk bisa ikut menyelaraskan gitu dengan perkembangan gimana pergaulan anak-anak kita sekarang gitu. Nah tapi balik lagi intinya adalah kepada kekuatan ketahanan keluarga Bu, dimana keluarga ini berperan penting dalam membentuk karakter, membentuk secara emosi anak-anak kita gitu kan ya. Jadi mungkin kalau dalam Islam kita juga sudah dituntun Rasulullah SAW mungkin dari bibit bobot ya. Dari pertama kita memilih pasangan hidup kita gitu kan ya. Kita dianjurkan untuk mencari yang sekupu gitu mungkin ya. Kemudian yang baik, kemudian lagi yang cantik, yang kaya, tapi yang paling utama adalah agamanya gitu. Nah, itu adalah pondasi awal mungkin yang akan menjadi kuatnya satu keluarga gitu. Nah, ini penting bagi kita untuk bisa, sering kami sampaikan Bu di dalam sosialisasi gitu. Kita boleh misalnya, karena apapun kita mencintai seseorang atau menjadikan hubungan ini menjadi satu keluarga gitu, tapi pada akhirnya harus tetap selalu berlandaskan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena agama gitu. Semua apapun yang terjadi itu adalah perantara gitu Bu. Tapi bagaimana caranya kita ke depan untuk mempersiapkan diri keluarga kita itu dengan ilmu dan bekal agama yang insya Allah inilah yang akan nantinya membawakan kita kebahagiaan dunia dan akhirat, sakinah mawaddah warahmah gitu. Nah, karena segala permasalahan munculnya mungkin dari keluarga gitu Bu ya. Menjadi polemik itu awalnya mungkin dari keluarga. Mungkin secara betul. Iya Ibu. Apa yang Ibu sampaikan tadi mungkin pasti kita pun ya keluarga menganggap kami sudah kok, istilahnya ya, kami sudah kok persiapannya ABCD, kami sudah mencarikan anak kami pasangan, seperti itu ya. Nah mungkin dari sisi seorang psikologis nih, gimana Kak Nina? Apakah ini Kak Nina masih muda ya? Umurnya berapa Kak Nina? Iya. Masih lebih muda dari saya. Ya artinya ya peran Bu Marlina tadi di MUI ya, mungkin orang kemudian langsung kayak berserahkan, oh ini persoalnya ibu nih yang harusnya nolongin ustazah gitu ya, kayak menyerahkan gitu. Nah kondisi masyarakat kita seperti ini jadi seakan-akan beban psikolog nggak gitu jadinya ya. Padahal tadi kata Bu Marlina juga ini kembali ke keluarga kok. Dari gimana nih dari kacamata psikolog Kak? Oke, baik, terima kasih Ibu Tanti. Sebelumnya saya luruskan dulu, saya nggak praktek paham. Iya, jadi untuk
psikologi itu ada namanya MC psikolog. Jadi jalurnya saya di terapannya. Jadi Oke. saya lebih senang edukasi seperti Iya, ini. betul. Nah, kalau untuk bicara tentang bagaimana saat ini perempuan, mungkin itulah ya, setiap masa itu punya tantangannya sendiri. Jadi karena sekarang ini eranya era digital, Iya. dengan terlalu banyaknya informasi yang Terlalu hadir banyak. saat ini gitu. Nah, kita itu sudah kadang tuh sudah overload sama informasi data yang masuk ke kita. Sehingga belum lagi ya Ibu Tanti ya, ada juga yang dinamakannya jejak trauma dari pengasuhan dulu juga. Oh, oke. Ya, Iya, jadi iya. kalau dikatakan ya pada akhir-akhir ini ada kejadian-kejadian yang menyedihkan, memprihatinkan, itu adalah kejadian yang disayangkan sebenarnya. Iya. Karena sekarang ini masyarakat juga sudah mulai ngeh ya dengan namanya kesehatan mental. Nah, Iya, kesehatan mental itu tidak bisa kesehatan fisik itu tanpa adanya mental yang sehat juga. Jadi itu saling terikat. Nah, dengan tantangan pendidikan anak di zaman sekarang ini, dengan era digital yang sangat dahsyat saat ini, luar biasa banget. Memang kita metode yang dilakukan mungkin ya dari zaman kita dulu sama yang sekarang kan berbeda lagi. pasti beda. Gitu, nggak mungkin ada yang nggak sesuai, tapi kita juga mewarisi nih jejak-jejak trauma dulu gitu loh, yang tanpa kita sadari, Tanpa kita sadari. gitu kita lakukan lagi pada anak kita gitu. Dan itu yang pertama tuh yang perlu ini kita harus sadar dulu loh, sadar dulu. Kita generasi ibu mungkin Gen X atau milenial gitu ya, yang dulu mungkin ada pernah dicubit, pernah dipukul pakai rotan misalnya, itu kan udah biasa buat kita. Dianggap biasa, Nggak gitu biasa ya. gitu. Nah, anak-anak sekarang itu yang suka di garis bawah itu sekarang lebih cepat mereka itu rapuh. Jadi mereka sedikit aja misalnya ya ada tekanan itu mereka udah cepet dropnya gitu. Jadi kejadian kesehatan mental ini yang berpengaruh akhirnya sampai melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan itu bukan hanya ya misalnya yang terjadi kayak baby blues, tapi juga anak-anak kan. Mereka kita lihat ya kejadiannya beberapa minggu terakhir nih ya, kasus-kasus yang suicide itu luar biasa banget memprihatinkannya itu. Jadi ini jadi refleksi juga sih buat kita gitu, bahwa jadi orang tua itu ketika memutuskan mau menikah, kita udah kadang tuh harus siap dulu gitu. Jadi bukan hanya siap secara finansial juga, fisik juga, tapi juga harus siap dengan tanggung jawabnya gitu loh. Dan terakhir ini kan data yang terakhir ini kan mungkin ya Bu Marlina ya, pernikahan itu berkurang loh, agak cenderungnya trennya akan menurun gitu loh. Jadi ada tren anak-anak sekarang itu nggak mau nikah. Jadi mereka udah bisa nih melakukan hal lain yang di luar dari pernikahan itu. Belum lagi LGBT yang semakin nyata banget terlihat gitu loh, ditunjukkan sedemikian rupa gitu loh, nggak pakai malu-malu lagi. Jadi itu jadi fenomena yang banyak banget nih, belum LGBT, belum ini. Jadi mungkin anak-anak tuh yang sekarang nih ya berpikir, aku nggak terlalu percaya lagi sama institusi pernikahan. Aku jadi pengen happyin diri sendiri aja, udah capek gitu loh. Ada hal kayak gitu loh yang mungkin akhirnya mereka memahami hal itu. Nah, ini juga tugas kita bersama juga gitu loh, bahwa nih anak-anak nih kalau mereka itu punya hak untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi ketika mereka sudah memutuskan untuk menikah, mereka tahu tuh punya konsekuensi, kalau punya anak harus apa gitu loh. Jadi yang banyak kan kejadiannya kenapa itu tuh karena yang orang yang tidak bertanggung jawab ini kan. Ya mau punya anak aja tapi belum siap gitu loh, gitu. Belum siap secara mental, dan itu kejadian gitu. Dan kembali lagi ke baby blues tuh tadi. Baby blues itu sebenarnya itu yang masih ringan. Masih ringan itu, masih dalam 2 minggu. Kita biasa kalau habis melahirkan, hamil melahirkan, menyusui itu kan sangat berat. Perempuan itu kan langsung
dibalik gitu loh hormonnya, langsung capek, begadang, makannya nggak keruan, terus anaknya nangis tuh pusing gitu, belum nggak ada yang bantuin segala macam, itu capek banget. Nah karena perubahan itulah yang akhirnya bikin dia jadi lelah banget kan, lelah banget. Nah kalau baby blues itu bisa pulih 2 minggu tuh dia cukup pulih misalnya. Kalau dengan misalnya ada bantuan, jadi suaminya peka membantu, jadi bantu gantian waktu tidur dia tidur. Jadi yang kalau baby blues itu kan karena kurang tidur, kurang istirahat gitu loh. Iya dia harus ngurusin rumah juga, belum punya anak yang lain juga yang harus diurusin gitu. Nah kalau yang lebih parah lagi itu fasenya postpartum depression namanya. Itu sudah lebih berat ya. Nah itu udah mulai ada keinginan udah berubah ya, udah bukan kayak dirinya sendiri gitu. Kayak halusinasi. Kayak berhalusinasi. Itu kayak bukan dirinya. Jadi dia udah mulai mau melakukan menyakiti anaknya, nggak ada bonding sama anaknya gitu loh, atau mungkin dia benci sama orang-orang di sekitarnya gitu loh. Sampai ya melakukan hal-hal yang nggak baik lah ya, yang buruk lah itu terjadi. Itu sebenarnya udah bisa dideteksi sebenarnya kalau punya lingkungan yang mendukung gitu. Dan ini juga nggak terkait juga sama orang yang misalnya mohon maaf sosial ekonominya di bawah gitu. Itu mereka misalnya cenderung bisa baby blues nih, orang-orang yang sosial ekonominya di atas juga bisa juga baby blues. Pernah ada kejadian-kejadian seperti itu. Ya, itu cukup memprihatinkan sih. Saya sangat concern banget masalah tentang kesehatan mental karena saya sendiri juga penyintas juga sih mental baby blues ini gitu loh. Jadi ngerasa banget bagaimana kita untuk bisa ini cukup butuh bantuan apa enggak gitu loh. Kalau kita ngerasa bahwa ini nih kayaknya udah enggak kekontrol nih, udah mulai nih ada suara-suara, udah mulai aku tuh halusinasi, bisik-bisik, udah ngelihat kayaknya ada orang lain, iya sudah berhalusinasi kan, itu udah cepet deh langsung ke bantuan profesional. Harus cepat bantuan. Kita di rumah sakit juga ada psikiater juga kan, dokter Ngesti, ada psikolognya juga, Mbak Lucy, yang itu juga di puskesmas juga ada gitu. Jadi cukup sadar dulu lah gitu. Saya juga ngeh nih kan kalau misalnya dia udah bawa bayi kemana-mana dengan kondisi kayak gitu, itu bahaya. Itu ya bahaya banget itu. Mungkin nih saya pertanyaan orang yang awam jelas ya. Tadi saya tuh jadi akhirnya mengajak untuk podcast ini gitu ya, karena melihat status beberapa teman-teman gitu ya di media sosial. Ada beberapa yang kemudian membela dalam tanda kutip, dia normal aja kok gitu istilahnya, ya dia nggak bermasalah kok gitu ya. Pengetahuan kita terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat itu kemudian dapat tekanan juga dari masyarakat itu sendiri gitu. Nah ini yang kita nggak merasa, mungkin kalau ibu-ibu memang di bidangnya, artinya Bu Marlina memang orang yang peduli gitu ya, memang bidang perempuan, tapi ada banyak orang di luar sana terhadap kondisi yang sudah terjadi ini, dia ngerasa dia nggak masalah kok, dia si pelaku ini juga normal, dia bilang gitu, karena tadi pengetahuannya terbatas juga gitu. Nah itu gimana Kak Nina? Iya, ini masalah kesehatan mental itu kan nggak bisa dilihat. Betul. Nah itu. Kalau orang sakit luka terbeset kelihatan berdarah. Tapi kalau masalah mental ini nggak bisa kita. Orang yang kelihatannya dia happy, dia biasa aja, dia bisa karaokean, dia bisa kongko-kongko sama teman-temannya, hahaha, itu rupanya dia bisa aja tiba-tiba mengakhiri hidupnya sendiri gitu. Nah itulah perbedaannya tuh ya. Kalau yang orang dengan ada dia cenderung untuk depresi itu, dia itu ada fasenya, misalnya dia kalau misalnya kan gangguan mental itu kan banyak ya. Ada yang dia itu salah satunya ada namanya bipolar. Nah bipolar tuh ada yang dia tuh happy banget, terus kemudian dia jadinya sedih banget gitu. Iya. Kontradiktif ya dalam bipolar banget.
Ada yang dia depresi banget tuh nggak keluar dari rumah, sedih banget gitu loh. Itu kadang-kadang tuh hal kayak gitu tuh ya memang sulit sih untuk dideteksi ya. Apalagi misalnya dia kelihatannya baik-baik aja gitu loh, tiba-tiba gitu loh. Iya. Ya ada yang sebelum itu hal lain yang Iya. belum. Iya. Dan masalah gangguan jiwa ini juga ada genetiknya juga. Ada genetik. Iya, genetiknya juga. Oke. Orang-orang misalnya yang dia punya genetik skizofrenia, ya itu cenderung 40% bisa menurunkan lagi buat keturunannya. Jadi kalau misalnya orang dengan punya gen skizofren, dia nikah sama orang yang punya skizofren juga, cenderungannya ya udah anaknya bisa jadi itu, bisa jadi punya hal itu. Dan gangguan kejiwaan itu kan banyak. Gangguan kejiwaan tuh ada yang mun kata orang Belitung tuh 45 macam penyakit gila itu. Iya. Gitu ya. Iya. Guys. Iya, ada yang misalnya dia dia nyuci tangan sendiri gitu misalnya. Ada yang ya skizofren juga, delusinya itu kan juga dia sebenarnya masih bisa aktivitas seperti manusia layaknya kalau dia harus dibantu dengan minum obat. Ya, karena nggak terjadi kan ketidakseimbangan. Iya kan, penyakit di sarafnya, di hormonnya gitu loh. Jadi jangan takut terhadap stigma ODGJ itu. Ya ODGJ itu sama kayak kita sakit paru medis jantung, ya. sakit medis gitu loh. Mereka butuh obat gitu loh. Ya kita aja minum obat tensi kan Bu ya. Oh iya. Ya mereka butuh obat tensi. Jadi kalau itu obatnya itu dikontrol sama dokternya, nanti mereka sampai dosis berapa mungkin nanti udah bagus, udah bisa tidur, nanti udah baik, baru nanti dikurangin dosisnya, mungkin nanti ya dikontrol nanti. Tapi nggak boleh putus, nanti dia relapse lagi. Nah, relapse itulah yang ya dia nggak jadi dirinya kan. Iya, harus berkelanjutan. Dan bisa juga sih bisa lepas kalau misalnya dia bisa berobatnya itu dengan sangat baik ya, dibantu juga sama keluarganya. Nggak bisa enggak itu kesulitan gitu. Iya, pengaruh kesulitan di Indonesia. Iya banget. Kesulitan di Indonesia tuh kan karena keluarganya yang nggak mau, makanya jadinya berkeliaran di mana-mana tuh kan. Setiap kali misalnya ditaruh ke dinas sosial, ditaruh lagi ke panti psikotik yang di Beltim tuh kan, nah, baru balik lagi ke rumah udah pengen balik lagi ke situ karena nggak mau keluarganya ngurusinnya kan, gitu. Jadi nggak mau ngasih obatnya, takut lah tiba-tiba ngamuk, harus gimana gitu loh. Akhirnya dipasung, padahal kan tetap aja tuh manusia. Nah, dan itu juga yang skizofren juga banyak juga yang intelijensinya juga bagus, pintar kan? Pintar-pintar, terlalu pintar kadang. Iya, peraih Nobel juga ada yang skizofren. Ya itulah ya namanya ya kebesaran Allah ya. Manusia itu unik gitu loh, dengan berbagai apapun karakternya gitu loh, kekurangan dan kelebihannya itu ya. Itulah yang terjadi. Iya, Bu Marlina, mungkin tadi dari keilmuan psikologinya ya, dari ilmu agama sebetulnya kan sudah banyak kita diajarin dari sekolah dasar TK, mungkin sekarang juga sudah dasar-dasar agamanya juga cukup kuat. Menurut pandangan Bu Marlina gimana? Ini tadi kan tetap kembali ke keluarga ya, lingkungan ya, tapi kemudian tadi yang dari pandangan masyarakat nih, keluarganya sebetulnya biasa-biasa aja gitu. Sebetulnya gimana itu, Bu? Itulah seperti juga yang disampaikan dari Bu Nina tadi gitu ya. Jadi mungkin ada trauma gitu ya, mungkin dari masa kecil gitu ya. Kita tidak pernah tahu gitu ya gimana kehidupan mereka sebelumnya gitu ya, atau mungkin kadang di dalam sebenarnya kisruh gitu, tapi di luar mungkin baik-baik saja kita melihat dan memandangnya gitu. Tapi sebenarnya dalam satu keluarga yang paling pokok dan paling inti itu adalah ya pengasuhan tadi itu ya, pola pengasuhan. Jadi kalau misalnya memang disampaikan bahwa itu ada mungkin di saat-saat yang tadi
misalnya kita begitu sudah melahirkan gitu kan ya, ini kondisi psikis kita gitu kan ya. Nah itu walaupun misal ini tetap akan membekas ke anak-anak kita kan, misalnya di waktu mungkin dari perkataan, sikap, dan juga mungkin pengasuhan, pola pengasuhannya seperti mungkin terindikasi gitu ya. Jadi itu yang bisa membayangi dalam perilaku anak-anak. Pasti ada traumanya gitu Bu ya. Kita lah pasti ada teringat gitu dulu pernah dicubit mungkin gitu kan ya. Nah ini yang mungkin jadi menjadikan anak-anak kita seperti itulah gitu kan ya. Nah ini sebenarnya kejadian yang sangat disayangkan gitu, bisa ada di lingkungan sekitar kita gitu. Yang biasanya mungkin kita cuma lihat di berita gitu, Nah itu orang tua, kemudian anak membakar rumah orang tua, itu kan baru kemarin ya, yang nauzubillah gitu kan ya. Pondasi awal sebenarnya penanaman akidah kepada anak-anak gitu semenjak dini gitu ya. Kalau saya baca buku, ada buku yang diterbitkan dari Kementerian Agama, itu dulu lagi Departemen Agama, pegangan orang tua gitu, itu luar biasa gitu. Jadi bagaimana cara kita membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak itu bukan pas begitu anak-anak sudah mulai mengerti gitu, tapi memang benar-benar dari awal, dari mulai bayi bibit. Ya. Dari mulai bibit malah dalam seperti janin itu. Gitu. Jadi memang benar-benar harus sudah dikawal gitu ya, dikawal dengan penanaman itu tadi akidah kita, mungkin dengan melakukan hal-hal yang baik perbuatan maupun ucapan gitu, kemudian selalu berlindung kepada Allah gitu. Dadapan enggak, karena memang itu sudah menjadi qadarullah gitu ya. Apapun yang kita tanamkan yang baik-baik, insya Allah kita akan memetiknya yang baik-baik. Begitu juga sebaliknya gitu kan ya. Nah jadi kalau misalnya kita membaca, luar biasa buku yang saya baca itu gitu ya. Jadi kalau misalnya secara konsisten dan kita istiqomah untuk mendekatkan anak-anak kita dengan penanaman akidah, terutama penanaman iman kepada Allah gitu ya, rukun iman, rukun Islam. Begitu misalnya anak-anak kita selalu kita bentengin dengan hal itu, insya Allah mudah-mudahan mereka akan terbentuk karakter gitu. Di samping itu juga orang tua pasti menjadi teladan Bu ya. Teladan yang paling utama yang mereka lihat keseharian mereka dari mulai tidur sampai tidur kembali itu adalah orang tua, apalagi tadi seorang ibu gitu ya. Jadi yang apa ya, korbannya ini justru ibunya kan itu. Iya. Kita saya nggak tahu sih kalau ini apa yang menjadi penyebab dari kejadian itu. Iya, mungkin gitu ya. detailnya jadi persoalan ya mungkin sudah masuk ke kriminal lah ya. Tapi dasarnya tadi yang mungkin kita khawatir tadi, apakah ini termasuk kalau itu penyakit, berarti apakah ini penyakit menular gitu misalnya. Karena tadi anak-anak yang tidak berada dalam keilmuan tadi, yang penanganan terhadap anak-anak yang tadi baby blues, kan orang tuanya juga harus siap. Dan kita merasa ini kota kecil gitu nganggapnya ya. Kok bisa masih ada yang dia tidak tertangani oleh keluarga gitu. Gimana Bu Nina ininya tuh? Iya, sebenarnya karena mungkin ya saya berpikir bahwa dia tuh kan berada di lingkungan yang bersama-sama ibunya. Jadi ya potensi untuk melukai, agresi kepada orang yang itu ya terdekat bisa jadi anaknya. Kalau misalnya dia punya anak yang lain juga anak yang lain mungkin, atau suaminya gitu loh. Jadi itu kan juga mungkin nggak tahu dia mungkin pada saat itu yang akan dituju tuh siapanya gitu. Oh berarti dia sebetulnya nggak misal dendam, bukan seperti itu juga. Kurang membaca ya. deh itunya. Artinya kita nggak mesti detail tahu ini, tapi kejadian yang namanya sebuah penyakit tadi bisa jadi memang dia juga bukan konteks. Gitu. Iya, kalau ada kemungkinan seperti itu ya. Kalau itu pemicunya, kalau kita berasumsi bahwa ini adalah karena postpartum tadi depression. Kalau karena hal itu ya, gitu. Kalau kita ngacunya asumsinya ke situ, itu salah satunya ya karena ada ke-trigger, kemudian yang terdekat itu adalah ibunya mungkin. Gitu. Jadi ini bisa terjadi sebenarnya sama sama siapapun perempuan yang dia punya potensi untuk
postpartum depression, punya bibit itu, kemudian ada dalam suatu kejadian yang memicu gitu loh, itu bisa terjadi dan tidak adanya deteksi sebelumnya gitu loh. Mungkin tidak ada suami, mungkin tidak ada siapapun gitu loh yang ini, dan juga adanya juga selain daripada genetik juga ya ada. Jadi kalau mau lihat satu kejadian itu kan harus lihat belakang ya, kronologisnya sampai ke masa kecilnya gitu, masa iya, kecilnya iya. seperti apa itu harus dilihat juga gitu. Mungkin ada potensi jejak-jejak trauma juga gitu. Kejadian yang anak bunuh ibu juga memang sudah beberapa kali terjadi kan ya di Indonesia juga yang mencengangkan gitu loh. Ini juga jadi keprihatinan kita bersama. Mengapa juga bukan hanya misalnya terjadi pada anak yang mohon maaf ya, misalnya maksudnya keluarga yang tidak berfungsi itu kan sering banget ya di potensinya untuk rentan untuk sebagai kejadian-kejadian hal-hal seperti ini ya. Jadi keluarga yang rentan tuh ya KDRT yang kekenakalan kayak gitu dan lain-lain, pokoknya gitulah, karena nggak berfungsi, nggak ada bapak, nggak ada ibu, ada bapak tapi nggak ada gitu loh, ada tapi nggak ada gitu loh. Jadi tapi juga ternyata juga bisa terjadi belakangan ini juga. Ini jadi diskusinya dari para psikolog juga. Ada kejadian bapak, ada ibu, keluarga harmonis kok bisa? Iya. Ada kejadian yang anaknya juga dibesarkan dengan pendidikan yang baik, kok bisa? Iya. Ini jadi diskusi juga dari para psikolog bahwa ada apa nih faktor lain gitu loh. Ini kita juga kalau bicara tentang manusia itu nggak bisa dilihat memang dari sisi sosialnya ini, ada dari sisi dia masa lalunya mungkin seperti ini, tapi juga nggak bisa lepas dari dia punya neuropsikologi juga, saraf, kemudian itu tuh juga nggak bisa lepas dari hal itu. Nah itu juga masih jadi diskusi gitu loh. Karena kalau lingkungan juga berpengaruh, HP, gadget, dia bisa terhubung, games, pemicu, gamesnya games yang agresi, Roblox dan sebagainya gitu loh. Jadi tentangannya orang tua zaman sekarang ya, kalau dulu kita udah balik maghrib ya dipanggil dari orang tua, sekarang orang tua nyuruh anak keluar, ini perai ini berapa hari ini anak keluar main dengan kawannya itu itu juga susah, dia lebih senang di kamar aja main sama dunianya sendiri gitu ya. Nah balik ke judul kita nih sebetulnya ya, kebetulan narasumbernya hari ini perempuan tangguh gitu ya. Bagaimana sih kita nih maksudnya kita sendiri semacam dikasih amanah juga beban gitu ya nih ya, ibu-ibu ya, aduh kita peduli gitu ya, kita kepengennya kita rangkul deh semuanya ya. Yang pertama ya pasti keluarga kita sendiri gitu ya Bu ya, tapi kemudian kita juga ini kita kepengen gimana lah caranya ya. Sementara kita bisa jadi mental kita juga kata Mbak tadi sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Ya persoalan kita kan banyak banget, ekonomi gitu ya. Kemudian persoalan yang tadi ya, kalau beberapa waktu yang lalu podcast kita tuh yang di TikToknya kita cerita tentang kebanyakan perenungan gitu Bu. Ya banyak yang dilihat, gitu. Banyak yang dikepengenin gitu ya. Zaman media sosial kan banyak bisa kata anaknya, mama udah nggak ngomong sama siapa-siapa, udah begitu aja gitu kan. Ini gimana? Itu misalnya jadi ujian kita ya juga sekaligus kita juga memulai hari juga pasti ya Ibu ya. Ada banyak persoalan. Nah mungkin dari sisi Ibu nih benar-benar harus bekerja sama dengan siapa aja deh Bu gitu ya. Ini kan orang ntar itu omon-omon aja tuh gitu ya istilahnya, benar kan? Gimana Bu Marlina? Apa kita kembali ke ke dasar agamanya itu, kayak cerita-cerita atau penguatan terhadap figur-figur gitu Bu? Iya. Sebenarnya sih jadi tanggung jawab bersama. Iya, betul. Lintas sektor, lintas terkait gitu.
cuman kadang mungkin di saat kita ngatur strategi gitu Iya, ya, iya. kita terbentur lagi dengan kegiatan lainnya Iya, gitu ya. iya. Tapi yakin dan percaya insya Allah mudah-mudahan rekan-rekan kita Mm-mm. di insya Allah gitu Di ya, berbagai bidang di lah ya. berbagai bidang gitu Mm. semua aktif gitu, apalagi di penyuluh gitu kan ya. Nah kalau kita ya memang ada apa ya pekerjaan yang memang menetap gitu, yang kadang tuh tidak bisa menyesuaikan dengan waktu gitu ya, jadi kadang tuh terbentur dengan ini apa Iya, ya. waktunya, maka jadi Ibu-ibu tuh kadang 24 jam tuh penuh. Ya, ini saya kadang tadi WA saya ini mau nggak ya diundang hadir malam hari ini full banget ibu-ibu. Kalau apalagi kalau besok jadi puasa gitu kan, Iya. udah harus sampai rumah secara fisik harus mempersiapkan ABCD, mental kitanya juga sedang tarik nafas, buang gitu. Mungkin Bu Marina sendiri ada kiat-kiat khusus nggak gitu loh di luar ya oke lah pasti kembalinya ke akidah, kembalinya ke ininya kita. akidah. Terus ya, itu tadi ya kontrol dari orang tua, balik lagi kontrol ya, walaupun Iya. misalnya di lingkungan sekitar gitu ya, di sekolah, di masyarakat, tapi kalau misalnya benteng dari keluarga sudah kuat, insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita sudah terbentuk dengan karakter dia, mau dimanapun mereka insya Allah dapat menyesuaikan dengan kondisi keadaan sekitar gitu. Nah, jadi kalau dari kami sih sebenarnya itu tadi Bu, balik lagi ke Allah lah gitu ya, Iya. segala sesuatunya. Jadi apa yang menjadi perintah Allah, menjadi sunnah-sunnah Rasulullah kita coba ikutin gitu. Iya. Karena insya Allah apa yang sudah Allah perintahkan itu untuk membawa kebaikan kepada kita semua gitu. Jadi mungkin diawali dari ibadah kita juga kita harus perhatikan yang paling utama gitu kan. Insya Allah begitu kita melaksanakan semua apa yang sudah diperintahkan Allah, mulai dari mungkin ini secara klasik gitu Bu ya, tapi Iya, kalau secara kita klasik. melihat secara umum dan kita rasakan sendiri gitu, itu Allahu Akbar gitu. Allah akan menjauhkan dari semua hal-hal yang tidak baik gitu, dan akan Allah datangkan semua hal-hal yang baik yang mungkin tanpa pernah kita pikirkan gitu. Oh iya. Makanya di dalam Al-Quran itu di surat pertama ini surat kedua ini tuh Al-Baqarah alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu ya. Allah turunkan Al-Quran untuk menjadikan kita takwa gitu kan. Disebut siapa orang-orang yang takwa itu? Orang-orang yang mengerjakan sholat gitu. Kemudian orang yang percaya kepada hari akhir gitu. Nah, jadi dengan benteng satu itu kita percaya yakin akan ada hari akhir gitu ya. Jadi kita mulai menata hidup dari mulai mungkin kebiasaan kita sehari-hari gitu. Dan saya tuh apa ya yakin gitu ya, yakin dengan kita senantiasa beribadah kepada Allah mulai dari kita bangun pagi sampai kita kembali lagi tidur gitu kan ya, semua kita sandarkan kepada Allah dengan senantiasa mengingat Allah gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan ini yang mungkin akan kita tanamkan kepada anak-anak kita semenjak dini gitu kan ya. Kalau misalnya kita disunahkan untuk berzikir pagi, siang dan sore gitu ya, dimana kita insya Allah mudah-mudahan akan Allah berikan kebaikan berzikir gitu ya. Kalau misalnya dalam sunnah-sunnah Rasulullah kita harus berzikir sesudah sholat, misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir gitu ya. Allah akan mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan gitu ya. Itu saya yakin Bu, saya meyakini itu gitu, dan alhamdulillah sejauh itu gitu ya, Allah berikan kita perlindungan dimanapun kita berada gitu, di saat kita mungkin gundah gulana gitu kan ya. Nah jadi balik lagi ini momen kita Mau menyambut Ramadan gitu ya, kembalikan semua urusan kita kepada Allah, kita bermujahadah gitu, kita berdoa untuk diberikan selalu yang terbaik gitu kan ya. Mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini akan lebih baik dari yang sebelumnya gitu ya, yang mana mungkin dari mulai ya menata hati lah ya, menata hati dengan kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul, perintah Rasulullah gitu kan ya. Walaupun mungkin itu tadi klasik, tapi kalau saya tuh meyakini benar Bu. Jadi yang jadi pegangan kita, yang menjadi landasan utama itu adalah rukun iman dan rukun Islam. Begitu anak-anak kita sudah kita tanamkan sejak dini, insya Allah mudah-mudahan. Karena inilah yang menjadi fondasi awal untuk anak-anak kita gitu. Walaupun mungkin sejauh-jauhnya kita melangkah, balik lagi gitu. Jadi
wallahu a'lam bishawab gitu kan ya, tapi yakin dan percaya gitu. Iya, Kak Nina. Tentang keilmuan ini tadi ya, itu pasti udah pastilah, udah yakin kalau yang udah disampaikan oleh Bu Marlina tadi, kita semua ya, apalagi di Ramadan kita selalu mengevaluasi nih, kita mau apa nih, harusnya ini harus jadi lebih baik dalam ukuran-ukuran kita ingin beribadah tadi ya. Pokoknya mulai Ramadan ini kan kita niatnya tetap begitu ya Bu ya, memulai ini, memulai itu begitu kan istilahnya. Mempersiapkannya tuh banyak ya. Ya emak-emak juga persiapan makanannya gitu ya, persiapan untuk pekerjaan akan 2 kali lipat, 3 kali lipat ya. Dalam kondisi kita juga berpuasa kan, artinya kemudian persiapan untuk ya menahan nafsu amarah tadi ketika anak kita nggak mau ABCD ya, ketergantungan tadi ya, kemudian diliburkan sekolah juga jadi masalah tuh kadang-kadang banget seperti itu, Apalagi kalau udah pegang HP. nah itu perasaan sih enak, nyaman ya gitu, udah dia Anak-anak libur kita bisa bingung sehari mau ya apa bisa ini. seharian itu ya udah nggak apa-apa, nggak ada bunyi kok, dia main HP aja, padahal disitulah sumber masalahnya bisa jadi. Itu gimana Bu Nina terhadap kita kekurangan, bukan hanya anak-anak sebetulnya, kita kekurangan budaya literasi. Saya tadi aja mau searching Google tuh nggak, Susah ya. iya susah tuh dalam artian memulai itu susah banget iya. gitu, bingung. Saya nyambung dulu sama Bu Marlina tadi. Oke, iya. Ini masalahnya bagaimana bagaimana kita jadi orang tua. Tapi sebelumnya kita lupa nih. Belum itu orang tua itu berawal dari suami dan istri. Iya. Suami pilih istrinya gimana? Mm-mm. Kalau nggak sama visinya, nggak sama frekuensinya, menjalankan ibadah yang terlama ya Bu ya, seumur ibadah terlama itu ya akan berasa sendiri-sendiri. Jadi ini himbauan juga sih ya kepada anak-anak muda, bagaimana mencari pasangan yang sukufu tadi. Setara itu rupanya bukan cuma pendidikannya sama, rupanya cara bukan pandangnya baca gitu cara ya. pandang, Baik. visi misi. Masalah misalnya nih buat istrinya ini misalnya istrinya ingin bekerja, suaminya bilang enggak gitu. Itu juga jadi masalah kan. Itu juga harus sepakat gitu. Nah, belum lagi bagaimana membesarkan anak-anak. Kalau misalnya suaminya mohon maaf patriarki gitu kan. Jadi semuanya kasih aja istrinya semuanya. Udah kerja, udah di rumah, harus ini itu enggak ada habisnya. Suaminya sampai ke rumah misalnya mohon maaf aja main games misalnya kan. Nah, itu kan dia berasa sendiri gitu kan. Karena itu kan jadi konflik lagi gitu loh, konflik lagi. Jadi sebelum itu iyalah anak-anak muda bukan hanya cintanya aja gitu loh yang diiniin. Coba belajar ilmunya dulu deh. Nikahnya itu dulu deh. Lihat dulu deh yang mana nih yang harus aku perbaiki gitu loh. Jadi kalau kita kenal diri kita sendiri, kan kita juga menikah itu kan belajar lagi, ngenalin diri sendiri lagi kan. Ada hal-hal itu baru. Hal-hal yang baru kita temukan, oh iya aku rupanya begitu loh pas menikah gitu loh. Ternyata berbeda. Pacaran, gitu. Berbeda banget dari waktu pacaran. Jadi semua indah. semuanya gitu. indah. Begitu Iya. udah mulai Iya, agak lama ngeceknya. Tapi ada hal-hal prinsip gitu loh yang itu harus disepakati dan itu harus diketahui bersama. Kalau enggak itu jadi masalah gitu. Kalau enggak bisa jadi anak jadi korbannya gitu loh. Kalau kita lihat nih suaminya itu punya tanggung jawab enggak gitu. Ya enggak, bukan masalah kaya atau miskin, tapi dia punya tanggung jawab enggak gitu. Itu juga perempuan hak dan kewajiban masing-masing. Istri gitu. Jadi harus paham gitu. Kalau kondisi ekonomi nggak baik-baik saja tadi, jadi sebetulnya bukan masalah ekonomi sebetulnya kan? Bukan masalah ekonomi. Iya. Bersama itu. Jadi ini juga kadang-kadang ya buat yang sudah menikah juga agak lama, ini pengantin lama itu juga biar sama nyamain itu juga Dia harus diperbaharui gitu. Harus diperbaharui. Ya, harus. Betul. Itu juga suami juga kalau misalnya lihat laki-laki juga lihat pasangan juga lihat nih kalau pengen bibitnya bagus, Iya. anaknya bagus,
Ya carilah istri yang cerdas gitu kan, Oke, karena memang kalau oke. dengan itu kecerdasan dia bisa ini. Iya. Di TikTok ada yang mau nanya? Oh, boleh. Mungkin si ibunya bilang tadi, yuk bukan buka praktek gitu. Ya aku nggak buka praktek. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Ngobrol Ada Aku Bu bukan Maria, psikolog. ada Kak Nina, gitu. Ada Bu Tanti. Gimana? Apa katanya? Apa yang mau ditanyain? Silakan. Mau nanya sama Bu Nina yang psikolog. Bu Nina, Bu, bagaimana cara mengatasi anak yang orang tuanya itu broken home? Terus anaknya ini jadi rebutan sama orang tua. Oh, rebutan. Menurut Ibu, anak ini psikonya bagaimana? Apa dia ngikut orang tua laki-laki atau orang tua cewek? Perempuan. Ya. Bagaimana psikonya, Bu? Terganggu kah atau Baik, tidak? nih. Ini broken home itu Artinya memang Artinya- mau tidak mau sudah terpisah Terpisah, ini ya. Padahal kita tadi sedang mempersoalkan kalau bisa jangan Ya. gitu ya. Ini sudah terpisah. Jadi gini ya. gimana? kalau broken home itu agak ini. Yang dinamakan broken home itu apabila orang tuanya itu nggak hadir. Jadi walaupun sebenarnya orang tuanya pisah, tapi orang tuanya orang masih tuanya hadir ada terus? dan mereka masih menjaga komunikasi, Oh, oke. Iya. masih hadir aja, Iya. itu dia nggak broken home. Oke. Banyak kok, Oke. Banyak anak-anak kok yang ya. nggak broken home. Anak-anak yang berhasil Ya, gitu walaupun orang tuanya ada lagi anak yang broken home walaupun bapak ibunya masih dalam keluarga dalam ikatan pernikahan, ya kan? Tapi dia akhirnya disebut broken home Broken home karena tidak hadir. nggak hadir. Kalau dia melihat orang tuanya bakbuk sibuk nggak diabaikan, Iya. jadi kan itu di broken home juga hatinya yang patah. Broken itu kan hatinya yang patah, bukan cuma rumah hati. Jadi ini loh yang jadi psikisnya tadi, apakah mau ke ibu ataukah ke bapak? Yang ditanya itu anaknya kan, nggak ada yang bilang ini selalu anak yang jadi korban memangnya. Tapi ginilah, dalam pernikahan itu dinamikanya sangat Panjang kompleks. kompleks. Nggak bisa satu hitam putih ini yang paling benar ini yang paling salah, nggak bisa gitu. Apabila orang tua itu membesarkan hati ya, baik dari sisi perempuan sisi laki-laki untuk membersamai anak, itulah yang terbaik. Tapi kadang yang terjadi adalah orang tua satu merasa dia lebih pantas, lebih Iya, baik betul. daripada orang tua yang lain. Jadi terseret. Iya, Anak tuh iya, tidak ditanya, diperebutkan. dia sedih nggak sih? Dia sedih. Diperebutkan gitu ya. Jadi kalau cerita dulu Nabi mana ya yang gitu tuh yang katanya dipotong aja anaknya kan, dibagi dua Coba, aja kan. siapa yang Cerita sedih? Nabi Sulaiman ya apa ya Iya, dulu iya, istilahnya iya, ya. betul. Iya ingat ya. Jadi terlihat mana nih ibu yang benar. Kalau yang sayang kan dia udah ngasih, dia lebih Ya, sayang. ambillah, nggak usah Ambillah, dipotong. Nah, nggak itu apa-apa. berarti dia Dia yang sayang. tulus. Iya, betul. Seorang ibu mengikhlaskan anaknya ke bapaknya itu nggak apa-apa ya? Walaupun Iya. itu berat. Tapi lihat dulu nih, gini ya, berbeda setiap kasus itu berbeda. Iya. Jadi nggak bisa ini Iya, yang lebih kita tepat, menjawabnya, ini lebih tepat. Apakah gitu. A, apakah B, Nggak pilih bisa. salah satu. Jadi nggak harus bisa. dilihat juga, Betul. karena ada juga ibu yang itu sebenarnya nggak cukup layak loh untuk dia membesarkan anak. Ada ibu yang hanya melahirkan aja, tapi nggak punya sense of motherhoodnya tuh nggak ada, itu juga ada gitu loh, yang cuman ya udahlah gitu loh, biarin aja gitu juga ada. Yang bapak juga apalagi ya kan, tapi ada bapak yang juga dia punya sense Fatherhood-nya. Nah ini yang sekarang ini kan masalah bapak nih juga yang juga jadi ini kan, karena kita kan generasi fatherlessnya ini negara Iya. negara fatherlessnya juga ya. Ini ya. Setelah 5 tahun anak tuh nggak terlalu terikat lagi nggak terlalu lengket lagi sama ibu. Itu peran bapak yang jauh lebih besar. Bagaimana anak itu tahu, anak laki-laki dia sholat Jumat, dia ini itu dari bapak. Jadi sebenarnya bukan hanya perempuan juga nih, kita sih memang tangguh tuh karena keadaan ya Bu ya. Tangguh tuh karena keadaan, tapi juga yang harus dijewer-jewer juga para pihak laki-laki juga yang mindsetnya juga ya iya gitu loh, mereka itu provider sebenarnya. Bagaimana mau baiti jannati, rumah surgaku itu
dari mana? Dari punya pemimpin, istrinya bahagia tuh anak-anak bahagia dan semuanya gitu loh yang mengikuti gitu loh. Langsung protes. Tapi yang sebelah utama, sama ya? Pak. Yang utama. Memang bapak-bapak itu bapak-bapak pemimpin, pemimpin. Pemimpin. Ala nisa gitu ya. Betul. Jadi Iya. Al-Ummu Madrasatul Ula, Iya. ibu madrasah, kepala sekolahnya siapa? Iya, tetap Bapaknya bapaknya. yang mengarahkan itu ya, Betul. gitu. Jadi ini leher perempuan, tapi kepala keluarga kan ini leher perempuan, mau gerakin gini ya gitu. Jadi tetap aja laki-laki perempuan ya nggak bisa kita bilang perempuan harus begini, laki-laki begini sama. Mereka harus bersama, harus dalam satu frekuensi, satu visi yang bareng. Kalau nggak gitu ada kendala komunikasinya seperti apa Punya gitu. hak dan kewajiban. Iya, iya. Dan punya ilmu dulu, harus ada ilmunya. Mau belajar balik dulu, lagi, ya. mau belajar. Mm-mm. Iya. Ini juga buat anak-anak yang misalnya dia broken home, dia nggak punya sosok bapak, nggak ada nih bapaknya di rumah. Iya, betul. Itu gimana? Ya, ada sosok yang menggantikan. Ya, Rasulullah sendiri kan tidak ada bapaknya, bapak kandungnya hadir. Tapi ada sosok bapak yang menggantikannya, paman, ya itu gitu. Keluarga yang terdekat. Nah, itulah yang itu berperan banget. Itu yang yang dimaksud lingkungan tadi jadinya ya. Semua harus berperan. Nah, makanya dalam satu kasus itu pasti akan jadi berbeda ya. Nah, apalagi kemudian saat ini kita jadinya memang kayak terhenyak gitu. Oh, ada kasus A, ada kasus B, ya ada kasus C untuk kota sekecil Belitung aja juga ternyata ada yang seperti ini. Apakah ini termasuk yang fenomena dengan teknologi sesuatu yang kayak dicontoh gitu dari yang tadi benda sekecil ini mereka bisa menyaksikan macam-macam. Sekarang kan macam-macam ya tontonan yang ya termasuk mudah-mudahan kita juga termasuk yang bisa memberikan edukasi yang bagus ya di media-media sosial biar ini juga jadi pelajaran. Tadi kalau kata Kak Nina dia usulin podcastnya setiap bulan ada dong dokter kayak apa gitu ya yang ngajarin baik psikolognya maupun kesehatannya atau kemudian apa. Jadi kita menyajikan media-media ini gitu untuk benar-benar edukasi gitu ke oke, minimal yang nonton ya orang Belitung lah kayak gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, apa ya namanya? Apakah kemudian media ini udah nggak boleh deh? Atau gimana kita cara ngasih tahu ke anak itu tadi? Yang ini begini harusnya, yang ini begini. Terus timingnya jam sekian sudah harus berhenti, jam sekian sudah harus itu kan disiplin. Iya. Kalau curhat gimana cara ngasih tahu? Itu curhat gitu ya, ngasih tahu ke beliau yang katanya memang harusnya jadi pemimpin tadi gitu ya. Gimana Bu Nina? Iya. Itu sih ya. Ini memang kayaknya masalah semua ibu-ibu zaman digital ini. Kita nggak bisa balik lagi ke zaman mesin ketik yang jelaskan. Bisa lagi kita telepon, cuma harus pakai telepon ini kan semua juga sesuai zamannya. Jadi kan ada lagi gitu ya. Iya, mendidik anak sesuai zamannya kata Ali bin Abi Thalib. Jadi memang kitanya juga main TikTok, anak saya main TikTok, saya juga harus main TikTok juga gitu loh, harus ngecekin, meriksa juga gitu. Jadi yang gini lah, kita ngasih fasilitas itu juga disertai dengan kesepakatan sebenarnya. Jadi kalau untuk anak-anak yang di atas 5 tahun, mereka sudah bisa diajakin diskusi gitu loh. Oh ya ini Dek, misalnya nih kamu main HP bukanya yang ini sampai ini itu cuma jam berapa sampai jam berapa. Habis itu kamu juga harus ini. Jadi disepakati gitu loh, yang disetujui sama dia gitu loh. Itu perlu banget sih agar kita juga mengajarkan mereka bahwa setiap sesuatu tuh harus ada aturannya gitu loh, dan ada juga konsekuensinya. Kalau misalnya dia berlebihan, itu misalnya dia harus tarik ininya. Udah gitu, sebaiknya anak-anak itu kita tuh punya akses ke HP-nya dia. Jadi kan sekarang ada family link kan, family link kita bisa ngecek tuh dia buka apa,
juga apa yang dia foto juga apa yang dia dapat WhatsApp-nya apa juga kita juga bisa ngecek gitu loh. Juga nggak lupa untuk selalu sounding. Ya deh ini yang kayak gini nggak boleh Nggak ya. bagus ya gitu. Jadi daripada dia tahu dari yang lain, misalnya dia tahu dari teman-teman yang itu, misalnya dia tahu misalnya oh ngomong kotor itu nggak baik loh gitu, misalnya ngomong ini gitu loh. Kan kalau denger real sekarang kan anak-anak kan banyak kan bahasanya Niru-niru juga ya. Dan dia nggak tahu bahwa itu nggak baik. nggak baik. Karena itu gitu. sudah kayak di seputaran mereka gitu. Nah itu loh peran orang tua sekarang tantangannya adalah melakukan here and now. Kita itu kan sampai ke rumah energinya udah pada habis, Iya. ya kan? Ibu-ibu Jangan kan pekerja gitu. semua nih. Ibu bekerja, ibu yang di rumah juga gitu. Iya, Kerjaan benar. mesti nggak habis-habis. Nggak ada habis-habis. Jadi pas anak itu ada waktunya sama anak itu kita kadang suka nggak ada gitu loh, nggak dengerin gitu loh, nggak dengerin secara langsung dia cerita. Iya, minimal Gitu. kasih Iya. kesempatan itu Iya, berapa menit untuk kayak here berapa and now jam. kita nyimak apa benar. yang dia mau. Jadi Oke. kita tahu dia cerita oh bunda tadi aku nonton YouTube ini Iya, terus kita nyambungin walaupun sebenarnya kita nyambunginnya itu cuman apa ya Oh kayak iya, oh iya gitu dong. oh iya gitu loh ya dia juga udah cukup senang itu satu here and now itu ya. Terus yang kedua ini anak-anak tuh perlu waktu apalagi untuk yang bersaudara. Anaknya lebih dari satu. Oke. Itu sibling rivalry ya antar anak satu kan suka ada iri-iri gitu. Ada mulai adik kok Iya, digituin anak bener-bener bunda berbeda gitu. kan pasti. Ada itu tuh ngaruh banget nih Ngaruh anak banget. pertama, anak kedua, anak ketiga kita aja ngaruh kan ya. Anak pertama aku harus ngalah terus ini kayak gitu. Jadi ini sih tipsnya ya. Ini buat saya juga sih, Iya, bukan berarti saya lebih baik juga. Jadi tiap satu anak itu kita punya waktu untuk kakak misalnya Khusus, ya. yang kita tuh waktu sama dia aja makan bakso berdua gitu loh, Ah, berdua aja oke. gitu loh misalnya. Apa jalan ke minimarket berdua aja misalnya. Waktu bapak juga harus khusus nih Iya. sama anak. Jangan diserahin Ya, sama mamanya aja. Nah ini juga Baru ini bapak. curhat. Dia kan tadi ceritanya bapak banyak perannya. Harus ada. Bapak sama anak perempuan kan tahu kan anak perempuan sekarang kan pada bucin-bucin kan. Di media sosial dia udah di love bombing kan. Oh. Ada yang suka Tuh, kamu istilah-istilahnya cantik, ya. kamu Oh, ini. iya, 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 Yang iya, pada betul. nge-DM nanti kan nge-DM kamu Itu cantik. istilahnya. Kalau dia nggak dapet tangki cintanya itu, Oh. tangki cintanya dia dapat dari bapaknya, dia kecenderung akan cari validasi dari yang lain, dari laki-laki lain, gitu. Jadi anak perempuan nih tricky gitu loh. Laki-laki juga gitu. Jadi bagaimana dia tahu cara memperlakukan istrinya, dia lihat bagaimana bapaknya memperlakukan ibunya gitu loh. Oh, Itu jangan juga. berantem, berantem. Iya. Ini anak perempuan juga ya, misalnya dia kalau misalnya dia udah dikasih sama bapaknya dibilang sayang Iya, gitu loh, ada waktunya misalnya bareng mereka, dia nggak gampang bucin kalau dibilang dikasih coklat sama cowok misalnya apa gitu, dia nggak gampang biasa cari- aja. biasa gitu aja ya. oh di rumah oh Sama hal ini bapakku udah lebih gede. ya ini juga saya juga ini soalnya punya anak cewek yang misalnya bapaknya itu udah mulai kehilangan kan karena udah mulai ABG kan dulu waktu masih kecil lengket banget Iya. udah punya ABG kan udah harus jaga jarak gitu, gitu udah mulai gimana gitu tapi tetap menurut saya itu dia harus deket sama bapaknya gitu loh karena gimana pun ya dia tahu oh ya ini saya bapaknya tuh selalu ada gitu Iya, loh. Dan Gitu. biasanya kalau anak cewek itu dekatnya sama papanya Iya. bapaknya Dan sebaliknya. sebaliknya. Kalau yang cowok dekat Iya. sama mamanya. Makanya kalau yang kasus-kasus pernikahan dini, dia udah cenderung udah nikah duluan, itu pasti lost hubungan sama bapaknya. Kasusistik aja Iya, kali. kasusistik. enggak? Jadi maksudnya dia udah nikah duluan, Oke. misalnya itu udah pacaran sampai Iya, gimana, iya, iya. ya bucin lah Iya, ya. iya, Dia nikah iya. tuh kan karena bucin kan, Iya, gitu. iya, Ya nikah karena bucin karena ada yang sisi tangki cintanya tuh nggak dapet, Tangki kosong. cintanya nggak dapet. Kayak itu dia ya, ini ceritanya Sebagian tangki jadi- cinta Iya, ya. iya, iya. Ini kita boleh satu sesi lagi Bukan tentang curhat love kan, Bu? language. Iya benar-benar satu sesi lagi. Bukan curhat kan? Ah. Ada yang nanya lagi. Ada yang nanya Satu. lagi ya. Ini dari teman saya, Bujang Sekaput.
Kebetulan ya kebetulan katanya dia kan sering keluar kota, mungkin sampai 6 bulan, sampai setahun. Itu Sementara dia tidak punya saudara di sini. Nah, bagaimana dengan psikologi anaknya gitu ya kira-kira? Oh, anaknya tinggal di Belitung. Ah, gimana istrinya bapaknya tinggal di merantau, bapaknya kerja kerja di luar. luar. Nah, jadi sering pulang mungkin sekitar setahun sekali atau 6 bulan sekali ya. Nah, sementara dia tidak punya saudara dekat itu. yang untuk figur ayah Figur tadi ayah itu kan bagi tadi ada si pengganti anak. katanya kan. Iya, iya, iya. Nah, gimana dengan psikologi anaknya? Oh iya, iya. Nah itu dia ya. Ya itu pasti saya rasa pasti banyak habis untuk telepon ya, atau video call ya, video video call. call ya. Pasti video call itu gimana? juga udah termasuk yang solusi ya. Iya. Itu yang Karena tadi teknologi pengganti hadiran tadi. Pengganti Iya. kehadiran tadi tetap Iya, harus diperhatikan. teknologi kan membantu kita lah ya untuk bisa hadir itu kan bukan hanya hadir secara fisik gitu loh. Iya, Jadi anak itu ngerasa dia ada dipeluk sama bapaknya mungkin ya itu diperhatikan gitu lah. Terus sekedar WA aja nanyain misalnya untuk anak agak gede gitu ya. Tanyain udah makan belum gitu loh. Jadi anak itu gitu ya. iya yang penting itu tuh ya bukan hanya hadir frekuensinya aja, tapi kualitasnya pada saat itu satu sehingga anak itu ngerasa bapaknya itu ada. Selalu ada. Bapaknya ada, Selalu ada. Walaupun jauh tapi Iya. ada gitu loh. Selalu ada. Jadi gimana pun dia ada bapakku. Rasa gitu ya. Ngerasa, Iya, ngerasa. Cara rasanya. Seperti kita lah misalnya yang harusnya ada WA, telepon gitu, mungkin pagi sih. Iya. Gitu, udah ada pasti nunggu-nunggu gitu Iya. kan. Iya. Jadi Nah kalau ibu anaknya kan jauh nih sekolahnya gitu. Iya. Gimana mensiasatinya? Ditelepon terus nggak tuh anak lagi ke sekolah jauh itu? kalau mereka yang di pondok itu memang ada waktu khusus mereka tuh. Kapan Jadi jamnya mungkin mereka seminggu nerima? sekali di hari Jumat gitu. Oh oke. Jadi kalau saya tuh mereka kan ada telepon sendiri ya Iya. dari ustadznya. Cuman kadang tuh ustadznya ganti-ganti nomor gitu kan. Jadi kadang sesibuk apapun itu ada kegiatan apapun Pada saat itu, mereka nelpon saya itu udah harus berusaha tuh iya, keluar izin gitu. Kalau misalnya lagi di jalan itu otomatis pasti akan ini karena mereka tidak bisa dihubungin kembali gitu kan Bu ya. Iya. Jadi waktu mereka tuh terbatas gitu untuk nelpon tuh. Nah paling nanti kalau misalnya memang ada yang mudit yang datang ke pondok orang tua mungkin mereka bisa telepon balik lagi gitu. Nah tapi kalau misalnya kita langsung mau nelpon mereka tuh agak susah gitu. Tapi kadang tuh di jadwal-jadwal tertentu mereka misal jam 2 hari Jumat gitu. Jadi waktu itu tuh memang sudah ditunggu-tunggu Iya, Bu dipersiapkan. Tanti nelpon pun di jam gitu ya. Pokoknya untuk Iya, khusus benar. anak aja ya Bu ya. Benar. Iya. Masih mau Ada- nanya oh, sama ada Ibu pertanyaan. Bu Marlin. Bu Marlina. Bu Marlina. Bu mau nanya. Ini tentang broken home, tapi tentang agama. Oke. Ini seorang bapak kalau tidak mengasih nafkah anaknya itu bagaimana? Terus apakah orang tua yang istri ini harus meminta terus atau meminta terus untuk bertanggung jawab atau bagaimana atau menyiasati anak untuk dia yang ambil sedangkan bapak ini agamanya aja belum maaf ngomong diomongin Ilmunya gitu. diomongin taat ya enggak, dia tahu agama tahu tapi menjalankan dosa gitu Bu. Itu bagaimana Bu? Itulah permasalahan kita Bu. Banyak sekali ya. Ini yang banyak sekali kemarin tuh pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari ada sebagian juga Ada waktu juga. ada kegiatan di sosialisasi kemarin tuh jadi dilema gitu kan Bu. Ya kadang tuh maaf izin misalnya ini sudah ada akta cerainya gitu kan kadang di pengadilan kan sudah ditentukan gitu kan ya berapa iya hak tadi, anak yang hak harus anak. dibayarkan gitu kan kepada si anak gitu kan ya tapi kadang tuh karena mungkin kondisi ekonomi gitu, keterbatasan Oh, kalau mampu. Nggak mau. Jawab anak. Jadi gimana itu Bu? Gitu. nah itulah termasuk zolim gitu kan Iya, kan zolim. anak kan lagi jadi tanggung jawab orang tua gitu ya kita sebagai perempuan lah misalnya ya dengan kondisi maaf mungkin ya itu tanggung jawab dia kan sebagai orang tua harusnya ya dia yang menafkahin gitu nah cuman kadang memang permasalahan ini nih serba sulit gitu Bu ya kita begitu misalnya memang sudah diputuskan pengadilan harus ternyata dia tidak menafkahi yang akhirnya kan menjadikan
Beban kita juga bagi istri. sebagai istri mungkin walaupun enggak lagi ini sebagai ibunya, sebagai Single parent anak ya. gitu Oh, ya. iya, iya, sama. Banyak yang akhirnya nanti kadang tuh dendam gitu kan. Jadi kadang tuh banyak yang tidak mau lagi ketemu sama bapaknya Iya, gitu. timbul persoalan. Nah ini balik lagi ke ini kita Bu, ya, kadang tuh susah juga untuk iya, memecahkan permasalahan ini gitu kan. Iya, Secara hukum sudah ditetapkan di Betul. pengadilan misalnya, tapi kenyataannya mereka banyak Bu kejadian di sekitar kita pun banyak benar gitu kan ya, yang akhirnya ya berjalan seperti itu, nggak ada solusi gitu kan ya. Mau menetapkan ngadu ke ranah misal ke kepolisian juga susah untuk menyelesaikan ini Iya, gitu iya. kan ya. Nah, jadi balik lagi ke kita kekuatan sebagai orang tuanya gitu kan. Karena banyak juga keluarga kami kadang tuh yang sekitar Kejadiannya kita, begitu. kejadian gitu ya. Iya, iya. Sampailah akhirnya ya sekolah pun nggak ditanggung. Iya, gitu. hilang langsung gitu ya, hilang gitu aja. Terus Bu, apa pantas seorang bapak ngomongin tentang nafkah kan? Aku pandai ngasih nafkah, nanti uangnya kalau aku kasih ke kamu akan ditelan. Kan tidak Maksudnya istri segampang gitu itu yang mengambil. istrinya. Nah, kan tadi anaknya belum bisa Iya, Misalnya, dikasih uang. iya, Uang istrinya itu katanya nanti diambil istrinya sama yang kamu, menelan gitu, kan. makan gitu. Iya. Atau apa gimana itu seorang suami seperti itu, Iya. takut uangnya dimakan istri. Itulah ini zolimnya. Iya, iya. Kita susah Bu ya Iya. untuk ngadapin hal-hal seperti ini gitu kan ya. Makanya itu tadi balik lagi ke pertama tadi ya, untuk bagaimana caranya kita untuk mencari pasangan tadi. Iya. Kalaupun memang ini menjadi permasalahan sosial perceraian Iya, ini iya, gitu iya, kan ya. Ini memang benar-benar sesuatu hal yang sulit Iya, gitu iya, kan iya, ya. Kita Awalnya tuh bagus. iya. Kayak Romeo dan Juliet. Nah, Semua pasti begitu. problematika. Tadi. Bagus, Iya. tapi mungkin benar harta tahta wanita, Bu. Nah, Iya. makanya kalau cinta kita karena Allah tadi ya, Mm-mm. insya Potong Allah. nanti nih ya. Iya, Jadi iya. balik lagi kalau misalnya cinta kita karena Allah tadi, insya Allah akan abadi gitu ya. Iya, Jadi kalau iya, misalnya memang dari niat awal, insya Allah mudah-mudahan tadi kita ya walaupun mungkin Iya, awalnya iya, iya. kita mungkin cinta karena ketampanannya, cinta Mm-mm. karena hartanya, Hartanya, gitu kan ya. gitu ya. Banyak nih Bu ya yang kita harapkan mungkin nanti aku akan ikut bahagia. Iya, gitu. iya. Dia Persoalannya banyak, persoalan ada bahagia aja penghasilan ya. gitu Tapi Betul. ternyata ada yang kekal gitu kan. Betul, betul. Nah, jadi ini permasalahan ini nih memang benar-benar real dan terjadi di masyarakat gitu. Apalagi misalnya si suami sudah punya pasangan yang lain Nah. gitu kan ya. Nah, ini Iya, punya tanggung jawab dia yang punya lain tanggung lagi. jawab lain lagi Iya. dengan ini. Makanya kalau kita tuh kalau misalnya kami di Kementerian Agama tuh kalau dulu ada BP4 gitu ya. Jadi Badan Penasehatan Pelestarian Perkawinan itu sebenarnya memang bagus kalau misalnya dapat berjalan dengan baik gitu. Nah, cuman karena sekarang nih kan langsung aja ke pengadilan Langsung gitu. pengadilan. Jadi kadang informasi itu kita tidak tahu gitu kan ya. Oh, Nah, sebenarnya kalau misalnya memang dapat dimediasi dulu Iya, terlebih namanya dahulu dimediasi. kita adakan ya musyawarah komunikasi gitu kedua belah pihak gitu kan. Nah, ini pasti hal-hal akibat dari perceraian itu seperti ini. Iya. Ya bukan cuma Masalah anak sebagai tadi. kita suami dan istri jadi korban, tapi anak-anak kita gitu kan ya. Makanya kalau misalnya kami sampaikan benar tuh, kalau bisa janganlah gitu. Mm-mm. Sedapat-dapatnya gitu gimana caranya. Nggak ada yang nggak punya masalah rumah tangga tuh gitu ya. Pasti ada permasalahan, tapi balik lagi kita ke tujuan kita awal kita nikah lillahi ta'ala, mendapat kita punya tekad pernikahan ini insya Allah abadi, insya Allah inilah pernikahan pertama dan terakhir gitu. Nah, tapi qadarullah kadang Bu, Iya, ya iya, dengan iya. segala permasalahan, balik lagi ke pernikahan dini Psikologis tadi, tadi, psikologis, secara ah. fisik, secara mental mungkin ya tersiksa lahir batin Iya, iya, tadi iya, ya. iya. Nah, tapi sebenarnya segala sesuatunya itu balik ke komunikasi. Komunikasi efektif kalau misalnya masing-masing dari pasangan ini sih untuk yang belum ini ya, Iya, misalnya ada betul. permasalahan di dalam rumah tangga gitu. Kita komunikasikan apa sih yang menjadi permasalahan yang mungkin yang awalnya mesra gitu kan ya, baik-baik saja gitu, di tengah perjalanan setahun 2 tahun menemui suatu permasalahan gitu, Iya, yang iya. menjadikan mereka akhirnya bercerai gitu. Iya, iya. Nah, ini
kalau misalnya di saat-saat usia itulah rentan, mungkin karena faktor tadi Ekonomi, betul. faktor dari luar Iya, dalam iya, gitu kan, iya, ya iya. godaan wanita lain gitu yang mungkin tidak kuat. Iya, Nah, iya, tapi iya. balik lagi, insya Allah kalau misalnya kita musyawarah mufakat, kita kembalikan lagi ini, nah jadi dapat terhindar. Kenapa jadi sekarang gencar-gencarnya untuk sosial pencegahan ini ya, perceraian tuh itu dia, karena banyak sekali permasalahan bila Iya. terjadi perceraian. Kembali ke niat awalnya. Niat awal, Niat ya. awal nikah nih apa gitu. Iya, iya. Ya. Dan juga kita sebagai maaf istri mungkin ya, makanya kita harus kuat juga gitu Bu ya. Iya. Nah itu tadi, ini judulnya juga perempuan tangguh. Gimana kita ngasih tips kiat-kiat untuk menjadi perempuan tangguh yang lain ya, karena persoalan yang kita pengen coba pikirkan sama-sama ya. Artinya podcast ini tuh kita selalu bilang bahwa podcast ini tuh untuk memantik supaya orang-orang yang berada di lingkungan masyarakat yang lingkungannya tadi ada yang satu masalah gitu ya, mereka harus bisa bersama-sama ini mengatasi gitu ya, bukan jadi beban satu persoalan karena Bu Marlina MUI di majelis ulamanya gitu ya, kan nggak bisa juga kerja sendiri ya Bu ya. Nah mungkin juga di psikologisnya bahwa ada yang kita harus paham. Tadi saya juga baru tahu malam ini ya, artinya kita evaluasi trauma kita juga Iya, harus betul. kita ketahui. Kita supaya harus terima nggak dulu. lakukan. Harus terima dulu nih trauma kita. Iya, Menyadari dulu nih, Heeh. oh saya punya trauma. Iya. Itu nggak diteruskan lagi ke anak kita. Iya. Kalau kita nggak selesai sama itu, nih ya, kita itu cenderung meneruskan trauma kita bahkan 3 kali lagi ya. Kita kan terus dari ibu ya, kita punya anak 3 lagi. Coba kita bayangin, waktu kita marah, tertrigger, kalau dilihat di videoin, itu kita mirip banget sama orang tua kita dulu. Padahal dulu kita sadar videoin gitu ya. Iya, padahal dulu kita sadar. Kita tidak kita mau nggak boleh kayak gitu. Kan nggak mau aku dulu dipukul, nggak mau lagi aku Iya, dibilang iya, gitu. Iya, iya. Tapi baru Kok kita lakukan perulangan gitu ngulangi ya. lagi. Berarti kan ini ya kadang tuh ya, kita ngeh bahwa kita tuh punya trauma itu loh. Iya. Jadi pada saat udah muncul, nggak mungkin kan namanya hubungan orang tua sama anak tuh kan sangat ini ya. Ada ke-trigger, ini bukan sesuatu yang mudah. Iya. Pasang jarak dulu. Pasang jarak dulu. Jadi karena apalagi ibu, kita kan harus hati-hati sama ucapan. Harus hati-hati banget sama Kunci ucapan. mulut. Nah ini mungkin konteks kunci mulutnya ini mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini ya kita berlatih gitu ya. Ini sebetulnya setahun sekali Ramadan kita begitu berlatih, nggak apa-apa, kita camkan lagi, berlatih terus menerus. Mungkin Bu Marlina tadi spesifik ke cerita ibu, ini bisa satu sesi, cerita psikolog bisa satu sesi lagi tadi kan katanya gitu ya. Saya terus terang bukan sangat memberanikan diri untuk memasang tema ini, karena tema yang kemudian ya maaf, misalnya kita tema sejarah nih gitu ya, kita ngobrol sama narasumber, ya udah itu cerita-cerita aja gitu kan. Terus tema ekonomi, tema politik gitu ya, atau tema budaya. Tapi begitu temanya begini, kita kan langsung malu-malu, ini persoalan saya kali gitu Iya, ya. memang persoalan kita Karena semua. ngebuka ininya kita Iya. gitu loh. Makanya memberanikan diri ini harus ditayangkan. Gimana kita ngobrol ya dengan Kak Nina psikolog, bagaimana kita bicara juga dengan Ibu Ustazah Marlina bahwa banyak persoalan-persoalan ya, insya Allah lah ya mohon maaf mungkin ilmu kita masing-masing juga nggak terlalu banyak ya. Bu Nina juga tadi bilang saya bukan psikolog praktek gitu ya, tapi juga insya Allah bisa memberikanlah sedikit ilmunya ini untuk masyarakat kita gitu juga Bu Haja Marlina ya gitu, insya Allah saya juga termasuk yang di Majelis Ulama Indonesia ya, kita punya beban amanah gitu untuk bagaimana menyampaikan kepada masyarakat, menguatkan terutama karena kita juga bukan manusia yang sempurna gitu, yang kemudian orang selalu bilangnya kamu emang udah bisa, kamu emang nggak ada masalah gitu, kamu emang nggak ada masalah, itu jadi beban berat kita. Mungkin yang ingin saya coba sampaikan ya,
baik ke audiens di live TikTok atau kemudian nanti ini juga akan jadi semacam berulang-ulang ya, tadi harus berulang-ulang. Kita bilang bahwa ilmu ini adalah ilmu evaluasi kita secara psikologis. Mungkin sebagai closing statement Bu Marlina, apa yang mau Ibu sampaikan kepada perempuan-perempuan tangguh di luar sana untuk dalam menghadapi puasa ini, siapkan fisik dan mental. Mungkin Bu Marlina dulu, baru nanti Bu Nina. Baik. Oh iya. Tadi jadi lagi ini permasalahan tadi Iya, broken home. mungkin itu tadi komunikasi lah gitu ya, dijelaskan benar-benar Betul. gitu kan apa yang menjadi kebutuhan si anak gitu Iya. kan ya. Dan tidak apa-apa misalnya apapun yang menjadi kondisi pada saat sekarang sebagai seorang ibu gitu, kalau Iya, misalnya memang iya. kita lagi butuh gitu kan ya untuk nanggung si anak gitu Iya. kan ya. Ya, jadi balik lagi intinya adalah komunikasi dan Komunikasi, sampaikanlah ya. dengan cara yang baik dan Dengan bijak cara yang gitu. Mudah-mudahan dengan cara kita penyampaian yang baik nanti insya Allah menjadikan hati dia luruh juga gitu Iya. kan ya. Gimana Disertai doa juga. disertai dengan doa itu Iya. paling penting Bu ya. Ya jadi itu tadi kalau untuk kita semua umat-umat gitu ya nak menghadapi bulan Ramadan ini, Iya, insya Allah mudah-mudahan tadi sidang isbat gitu dan ternyata diputuskan kita insya Allah besok belum berpuasa gitu Belum ya. berpuasa besok Jadi- ya. Kita udah Iya. prepare gimana mau Itu, sahur ini. hasil sidang isbat gitu Nah, karena memang belum terlihat Iya, ya. belum terlihat belum tadi terlihat hilalnya, ya. hilalnya gitu karena informasinya itu lagi di bawah ufuk gitu, jadi belum dapat dilihat hilalnya gitu. Jadi mudah-mudahan insya Allah mulai malam besok ya, insya Allah kita Baru mulai bertarawih ya. Tarawih. Nah, tapi apapun itu kalau misalnya di masyarakat ada terjadi perbedaan gitu, kita untuk berusaha menghargai gitu Ya, ya. Jangan sampai terjadi gimana gitu Perdebatan ya, jadinya perdebatan ya. jangan, karena masing-masing punya sumber, punya dasarnya gitu kan ya. Betul. Nah, baik kita umat-umat pasti nih akan sibuk Iya. sibuk ngurusin masakan gitu Iya. ya, sibuk begawe gitu, Iya, tapi iya. jangan lupa yang paling penting adalah untuk bagaimana cara kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Apalagi misalnya niatkan puasa pada hari itu dengan niat yang lillahi taala gitu Bu, bukan cuman aku sekedar puasa udah bersahur nanti pas berbuka gitu ya, tapi isilah dengan Sepanjang kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi dalam keseharian kita mungkin ada di sekitar kita yang membuat kita godaan mungkin ya, Iya, menjadikan banyak godaan sekali. ya, mungkin amarah atau apapun itu yang kira-kira akan merusak amal ibadah kita. Sama-sama saya juga kadang rajin ke-14-an gitu ya, Iya, tapi iya, mudah-mudahan lah insya Allah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu, terutama kita perbanyak ibadah sholat, kemudian taraweh ya, sholat malam, kemudian lagi yang paling penting adalah tilawah Al-Quran kita gitu kan ya, karena pada bulan ini, bulan yang penuh barokah kemuliaan ini, Allah lipat gandakan semua gitu kan ya. Jadi mudah-mudahan dari mulai kita 10 hari pertama, kemudian 10 hari kedua sampai 10 hari terakhir nantinya kita dapat melaksanakan ibadah kita dengan maksimal, dan kemudian sedapat-dapatnya walaupun sedikit mungkin kita berbagi dengan Iya, sesama gitu kan ya. Nah, jadi mudah-mudahan pas nanti di Idul Fitrinya memang benar-benar kita meraih kemenangan yang sempurna gitu ya. Jadi bukan sekedar kita ngikutin rutinitas seperti apalagi yang anak-anak muda nih ya, para remaja tuh HP-nya dikurangin, scroll TikTok, Instagramnya dikurangin, lagi Iya. mending Boleh lihat baca podcast Al-Quran Kedai Pak Hitam gitu boleh, ya. tapi yang tadi yang positif-positif. Iya, ini. lagi mending tadabur Al-Quran Betul, atau isi betul. kegiatan-kegiatan yang positif Iya, gitu, atau boleh dengar ceramah-ceramah gitu Iya. kan sambil baca buku. Iya, Iya. betul. Iya, karena ini sih untuk anak-anak kami juga gitu Iya. kan ya. Tapi itu balik lagi ke kita sebagai keluarga untuk saling mengingatkan anak-anak kita gitu kan, jangan lost kontrol iya, gitu iya, kan. iya. Jadi tetap kita ingatkan mungkin itu Bu ya, wallahu Iya. alam, kami juga sama-sama mengingatkan untuk diri kami juga sendiri. Iya, iya. Terima kasih Bu. Bu Nina, ini gimana? Iya. Mental nih, mental emak-emak pejuang tangguh tadi.
persiapannya seperti apa? Dan jadi perempuan itu spesial karena dengan perannya banyak, Iya. ya multi peran, dituntut harus apa itu pasti balikinnya itu emaknya anaknya nggak bisa ini emaknya Iya. bisa ini emaknya Katanya yang salah. ini suaminya kenapa Istrinya istrinya juga ya katanya kan. salah. Jadi umatnya harus super ekstra gitu. Iya, tadinya super. jadi perempuan Harus tangguh. nggak boleh sakit kan, Nggak nggak boleh boleh marah. salah, nggak boleh marah salah gitu. Duit juga nggak boleh Nggak kurang boleh juga. kurang gitu. Ya memang luar biasa banget. Tapi kan dikatakan ya kalau perempuan itu sebenarnya dia kalau misalnya dia suaminya ridho kan ya dari pintu surga manapun ya. Iya, Gitu ya, Mbak Marlina ya. 8 pintu Surganya, silahkan surganya masuk. mas. Jadi memang sebenarnya ladang pahala kita tuh banyak, ya nggak banyak kan kita kasih siapin makan itu segala macam juga banyak gitu. Nah ini sih pesan saya juga buat anak-anak muda sekarang nih, para gadis-gadis dayang-dayang gitu. Tolong Bujang-bujang juga gitu. bujang-bujang juga dayang-dayang, tolong ya itu sesuatu yang positif ya, bangun upgrade diri lebih baik gitu loh. Jadi jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang enggak ini ya, yang habis sih gitu loh, maksudnya yang enggak terlalu bisa mengupgrade diri gitu loh. Karena dengan demikian kalau kita punya nilai ya, perempuan itu harus punya value. Dia harus punya value. Dia harus punya pendidikan yang baik. Dia juga sebaiknya itu dia punya uang. Bagaimanapun gitu lah ya. Ya Bu ya. Ya, karena dengan gitu dia bisa menghargai gitu loh ininya gitu loh. Dan kemudian dengan pendidikan dia bisa apapun juga bisa dia karyakan gitu loh. Jadi inilah buat para gadis remaja, upgrade diri, isi dengan nilai-nilai sesuatu yang bermanfaat. Nggak usah kejar-kejar cepet-cepet di KUA ya. Cepet-cepet di KUA. Kayaknya sekarang Selesaikan dulu sekolah. iya, ya. Karena bicara tentang perceraian angkanya makin naik ya, itu juga jadi Dan itu masalah. membawa kemudaratan, Iya, membawa kemudaratan. kesengsaraan. Iya, kesengsaraan. Jadi ya kita punya tanggung jawab tuh buat diri kita sendiri deh. Kalau kita udah punya anak pasti ada tambahan tanggung jawabnya juga. Iya. Satu manusia lagi yang jadi tanggung jawab kita, dunia akhirat yang itu bergantung pada kita. Sehingga permasalahan tadi tuh yang punya suami gitu lah, mantan suami yang nggak mau nafkahin ya, segala macam itu sebenarnya ya memang nggak ada manusia yang mau gitu ya. Tapi kalau direfleksikan lagi gitu loh, kita mencegah daripada hal itu gitu loh. Ketika kita membekali diri dengan nilai gitu, kita bisa menghargai diri sendiri. Sehingga kalau ada dalam situasi pernikahan yang nggak sehat gitu loh, ini mantan suami melakukan KDRT ya dia bisa ya jalan satu-satunya misalnya agar dia bisa selamat adalah perceraian gitu misalnya. Gitu. Anak juga broken home-nya karena tidak dalam situasi rumah yang aman lah. Nah, ini jadi tanggung jawab kita bersama. Kalau satu manusia kecil, anak-anak itu jadi tanggung jawab kita untuk dipenuhi hak-haknya. Jadi pada saat Ramadan ini ibu-ibu yang harus sehat, waras, jiwa raga ya. Ya mudah-mudahan dikuatkan gitu. Istiqomah. Istiqomah sehingga berdua sama suami juga bantu istri. Benar Cuci itu. piring. Ya, cuci piring, ya pekerjaan rumah bersama-sama gitu ya. Jadi sampaikanlah dengan yang baik-baik gitu. Iya. Insya Allah suaminya juga nanti akan insya membantu Allah. istri. Ya. Ya. Ya, ini juga menarik sih ya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga gitu loh. Jadi
sehingga anak-anak kita juga tumbuh dan berkembang sesuai harapan untuk menjadi manusia yang utuh gitu loh seterusnya gitu loh. Dengan tantangan yang saat ini luar biasa banget gitu loh. Kalau dibilangin isu-isu yang terjadi saat ini tuh kayaknya kalau dibahas sih bisa panjang banget ya. Nah, banyak banget. Iya. Aduh, serem. Dan ya mudah-mudahan sih dengan adanya media sosial ini adik-adik yang anak-anak lihatlah yang sesuatu yang positif mamanya juga ya. Memilih konten atau memilih media tadi Iya. harus yang cari yang bagus-bagus. Iya. aja. Jadi mikirnya ada manfaatnya nggak buat aku. Betul. Kalau nggak ada manfaatnya, kalau cuman misalnya have fun sih lucu-lucu. Iya, boleh. Aku boleh. butuh untuk lucu-lucu ya. Sekali. Oke, reels itu juga menurut penelitian juga itu bikin kita ini kan brain Iya, rot iya. kan. Iya, Jadi otaknya ya. lama-lama lemot kan. Oh iya. Lemot jadinya karena suka lihat gini. Iya, Saya nggak scroll ngurangin juga nge-scroll tuh yang Iya. nonton reels. Jadi kalau mau nonton yang utuh video kayak gini nih. Iya. Tuh. oke. Karena kalau di Gitu ya. pendek-pendek gitu dia akan mempengaruhi. Oh. konsentrasi. Oh, Jadi anak-anak oke. sekarang tuh agak susah tuh buat stay untuk konsentrasi itu salah satunya karena suka banget konsumsi reels gitu. Nggak sabar gitu jadi Bu ya. Terus langsung ngomen-ngomen lagi gitu ya, baru lihat sepotong udah ngomen. Kayak gitu. Ya, dari ibu-ibu ya tolong jadi lebih selain tangguh gitu ya. ya Tadi sehat jiwa raga. ya gibah-gibah kan setan-setan udah pada ini kan. Belenggu setan. Betul-betul Iya. Di Dibuka konteks Ramadan ini. surga. Iya, amin. Semoga ya Bu Marlina. Makasih banyak udah mau meluangkan kehadiran malam hari ini. Bu Nina ya, mungkin tadi meninggalkan anak-anak di rumah. Bobo dulu, Bobo, Mama mau apa? Ini cuma Mau ini nongki aja gitu karena ya. dadakan tadi gebrakannya apa nanti enak dibahas. Iya. Kita bahas tentang keseharian lah ibu-ibu sedang bahas Yang paling tentang dekat pendidikan. sama kita kan. Ini kita ngebahas keseharian kok. Konteksnya kita nih ibu-ibu semuanya adalah ilmu ya, ilmu tadi. Kalau dari psikologi itu pasti ilmu, dan penguatan kita tentunya agama seperti itu ya. Ini yang saya catat gitu Bu. Alhamdulillah Kak Tanti malam ini sangat banyak belajar dari baik Kak Nina maupun Bu Marlina, dan mudah-mudahan kita juga menghadapi puasa ini dengan totally Doa untuk anak kita. iya, nah itu selalu. doa-doa setiap saat kita sampaikan, kita doakan ya, tidak ada kata-kata yang negatif ya, kata-katanya positif. Semua berdoa terus seperti itu ya. Dan itu itu yang kemudian menguatkan gitu ya. Menguatkan kita semua. Dan memang tadi kalau kata Kak Nina, bekali diri kita dengan nilai, apalagi perempuan ya. Kemudian kalau kata Bu Marlina, isi Ramadan ini dengan banyak ibadah, bukan hanya tidak makan seharian, habis itu makan langsung di buka puasanya. Nah ini biasanya ibu-ibu itu persiapannya hanya persoalan dimakan aja gitu. Nyiapin sahur, nyiapin buka. Oh terus lupa, kecapean, nggak tarawih gitu. Nah itu aja persoalan-persoalan di kita. Dan mudah-mudahan ibu-ibu ini harus tetap sehat waras jiwa raga ya. Kami doakan juga Bu Marlina tetap sehat, Bu Nina tetap sehat, karena ini wanita-wanita karir yang juga harus bekerja juga di luar rumah, harus bekerja juga di rumah begitu ya. Sementara anak-anak juga butuh tadi spesial waktu yang dimana kita harus bertanya apa sih kegiatan mereka hari ini dan bagaimana kita memperlakukan mereka juga keinginannya mereka seperti itu ya. Mereka kita hadir sesuai dengan keinginan mereka, dan memang eranya juga era yang tidak bisa disamakan dengan masa-masa kita waktu dahulu kala. Baiklah, mungkin akhir kata, kedai podcast Kelakar Pak Itam hanyalah sebagai pemantik agar kampung kita semakin asik. Terakhir Kak Tanti tambahin, mohon doa terbaik ya. Insya Allah podcast kami Ramadan ini off sebentar ya, sebulan ke depan.
tapi akan kita sambung lagi habis Lebaran. Mohon doanya juga, maaf lahir batin. Kita mau menjalani puasa Ramadan, mudah-mudahan doa-doa kita dijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.